Hello my friends, welcome Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and I have new suggestion from Indonesia. Today we are gonna watch a video, a story about Indonesian national team's captain. The translation of the video is, where are they? Only this country cares when Jay Itzes is sick. The story of the Indonesian national team captain. Is he sick, by the way? I didn't know that he is sick. I hope he is okay. We are gonna watch this video from eJump Sports YouTube channel. Thank you my friends for this video and let's start. Hello Indonesia, this is your captain speaking. Okay. Hello, Captain. Ketika seorang pemain mengalami cedera serius, banyak federasi mungkin akan berpaling. Namun PSSI memilih untuk menunggu. Mengapa? Karena mereka melihat lebih dari sekadar pemain. Mereka melihat seorang pejuang yang siap memberikan segalanya untuk merah putih. Okay. Pada Oktober 2023, Jay Itzes, bek tengah andalan Venezia FC, didiagnosis menderita trombosis vena dengan mikroemboli paru. Oh. Kondisi ini bukan cedera biasa. Ini adalah ancaman serius yang bisa mengakhiri karir sepak bolanya. Oh. Kepastian mengenai kondisinya diumumkan langsung oleh klub tempatnya bermain, yakni Venezia FC. Akibat penyakit tersebut, Jay kemudian harus absen untuk waktu yang cukup lama. Okay. Pemain berusia 23 tahun itu telah absen dalam 5 pertandingan Serie B Italia musim 2023-2024. I didn't know it before. I didn't know that before. Okay, I'm sorry for it. I hope he's okay right now. I hope he already cured. He's already healed, I hope. Sebelumnya, Jay selalu menjadi pilihan utama Venezia FC. Banyak yang mulai meragukan masa depannya di sepak bola, termasuk kemungkinan perannya di timnas Indonesia karena berkas sumpah WNI yang telah diproses oleh PSSI dan Kemenkumham pada saat itu. Namun, alih-alih menunda atau membatalkan proses, PSSI menunjukkan sikap yang luar biasa. Mereka memilih untuk menunggu, memberikan waktu bagi Jay untuk pulih sepenuhnya. Keputusan ini bukan hanya soal sepak bola. Ini tentang kepercayaan dan komitmen terhadap pemain yang telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Proses naturalisasi Jay pun berlangsung singkat. Pada awal Desember 2023, Komisi 3 dan 10 DPR RI menyetujui pengajuan naturalisasi Jay Itzes. Sehari berselang, paripurna DPR mengetuk palu persetujuan. Kemudian pada 28 Desember 2023, Jay resmi menjadi seorang warga negara Indonesia setelah menjalani pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan Republik Indonesia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Selama masa pemulihan, Jay tidak tinggal diam. Ia menjalani terapi intensif, mengikuti semua prosedur medis dengan disiplin yang tinggi. Dukungan dari rekan setim dan keluarga menjadi motivasi tambahan baginya untuk kembali ke performa terbaiknya. That's nice. Pada Januari 2024, kabar baik datang. Jay kembali berlatih bersama Venezia FC, Okay. menunjukkan bahwa ia siap untuk kembali berkontribusi di lapangan. Buah segar yang dipetik dari hasil kepercayaan PSSI sedikit lagi siap untuk disantap. Setelah resmi menjadi WNI, Jay langsung mendapat panggilan pertamanya untuk memperkuat timnas Indonesia. Banyak yang menantikan penampilannya, bukan hanya karena statusnya sebagai pemain di Liga Eropa, tapi karena ia membawa harapan baru di lini pertahanan Garuda. Debut resmi Jay terjadi pada laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain sebagai starter, sorotan terhadap dirinya luar biasa besar. Jay membuktikan kualitasnya dengan penampilan yang tenang, disiplin, dan penuh percaya diri. Ia membaca permainan lawan dengan cermat, memenangkan duel-duel udara, dan menunjukkan kepemimpinan yang matang di lini belakang. Rasa percaya diri itu bukan tanpa alasan. Jay memang sudah terbiasa bermain di liga sekelas Serie B bersama Venezia FC. Tapi yang membuat debut ini istimewa bukan hanya penampilannya, melainkan bagaimana ia menyatu dengan tim. Ia tak terlihat canggung, bahkan seperti sudah lama mengenal rekan-rekannya. Sebuah sinyal bahwa ia bukan hanya siap bermain, tapi juga berjuang bersama.
Jay mungkin lahir dan besar di Belanda, tetapi hatinya kini untuk Indonesia. Ia menunjukkan bahwa nasionalisme bukan hanya soal tempat lahir, tetapi tentang komitmen dan cinta terhadap negara yang dipilihnya. Dalam berbagai kesempatan, ia menyatakan kebanggaannya mengenakan jersey merah putih dan berjanji untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Tentu, saya merasa sangat emosional mencatatkan debut. Kami merasakan dukungan yang luar biasa dari para supporter dan kami sangat mengapresiasinya, ujar Jay setelah pertandingan melawan Vietnam. Okay. Perjalanan Jay Vietnam is his first match, right? It must be very special for him. That Vietnam match, it must be very special for him. And you saw his commitment. He saw his communication with his teammates. He's really acting like team captain, even in the first match. It is really very impressive. Very impressive. He has that captain quality in his genes. adalah pelajaran hidup yang luar biasa. Bukan hanya untuk para pemain bola muda, tapi untuk siapapun yang sedang berjuang menghadapi tantangan dalam hidup. Cedera yang dialaminya bukanlah hal sepele. Trombosis vena dan emboli paru bisa saja I didn't understand this sickness, by the way. Venous thrombosis. Is this a serious sickness? Okay. mengakhiri karir seorang atlet. Wow. Tapi Jay memilih untuk berjuang, tetap percaya pada proses, dan tidak pernah menyerah. Ia menunjukkan bahwa untuk bisa kembali bangkit, kita butuh disiplin, keberanian, dan dukungan dari orang-orang yang percaya pada kita. Dalam hal ini, PSSI menjadi representasi dari Look at pihak him. yang tidak hanya melihat kemampuan seorang pemain, tapi juga nilai-nilai yang ia bawa, He's a natural Komitmen. captain. nasionalisme, dan semangat untuk membela negara. Jay juga memberikan contoh bahwa menjadi bagian dari bangsa bukan hanya datang di mana kita dilahirkan, tapi juga tentang siapa yang kita perjuangkan. Ia bisa saja memilih untuk bertahan dan fokus sepenuhnya pada karirnya di Eropa. Namun ia memutuskan untuk mengenakan jersey merah putih dan membawa semangat Indonesia ke dalam setiap langkahnya di lapangan hijau. Jika kamu sedang berada dalam masa sulit, ingatlah Jay It Says. Begitu mungkin pesan yang bisa ditanamkan, bahwa ketika kamu merasa semua orang mulai meragukanmu, kamu mungkin hanya butuh satu orang atau satu lembaga yang percaya padamu, dan itu bisa mengubah segalanya. Kini, Jay bukan hanya menjadi simbol harapan dan perjuangan, tapi juga menjadi fondasi penting dalam pertahanan timnas Indonesia. Ia membentuk tembok kokoh bersama Justin Hubner, Rizky Ridho, dan pemain lainnya yang membawa Indonesia ke level baru. Kombinasi pengalaman bermain di Eropa dan mentalitas juang khas Indonesia menjadikan Jay sosok yang sangat dibutuhkan di tim. Pelatih timnas saat itu, Sintayong, bahkan memuji kedisiplinan dan kecepatan adaptasi Jay dalam sistem permainan timnas. Debutnya yang langsung solid adalah bukti bahwa kepercayaan PSSI tidak salah tempat. Jika Jay mampu menjaga konsistensinya dan terbebas dari cedera, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pemimpin di lini belakang Indonesia untuk tahun-tahun ke depan. Bahkan saat ini, Jay menjadi kapten yang berwibawa karena ketenangan dan komitmennya yang luar biasa. Jay bukan sekadar pemain naturalisasi. Ia adalah contoh bahwa proses naturalisasi bukan hanya soal administrasi dan status kewarganegaraan. He's an example. Lebih dari yes. itu, ini soal komitmen, soal rasa memiliki, dan soal pengorbanan demi sebuah janji merah putih. Ketika dia menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia di laga debutnya, terlihat jelas bahwa dia bukan hanya hafal lirik, tetapi meresapi makna di balik setiap kata. Setiap langkahnya di lapangan adalah bukti cinta kepada bangsa yang kini dia perjuangkan. Dan yang paling penting, kisah Jay adalah pengingat bahwa dalam dunia yang kadang begitu cepat menghakimi dan menyerah, keyakinan dan kesetiaan bisa menjadi senjata paling kuat untuk bangkit. Karena ketika seorang Jay yang hampir pensiun dini bisa kembali dan bersinar di pentas internasional, kita semua pun punya alasan untuk tetap percaya pada harapan. Okay. El Capitano, Jay It Says. This is the end of the video, my friends. Definitely very beautiful story. I didn't know this illness, by the way. I didn't know this sickness before. So I respect his determinism. I respect his discipline. This is really very important. This is really a very respectful moment. He showed his strength. He showed that he wants to continue, and now he is a very strong captain, the national team of Indonesia.
Thank you, Ijam Sports YouTube channel, for sharing this video, sharing this story with us. Thank you, my friends, for your suggestions, and thank you for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.